Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku nggak bikin konten di YouTube. YouTube aku tuh udah sepi banget, udah kayak kuburan. Karena emang semager itu, semales itu, pengennya tuh rebahan mulu. Karena sekarang aku lagi hamil. Jadi alasannya itu jadi males gitu, ngapa-ngapain males. Sedikit capek, jadi pengennya tuh rebahan. Nah, di video kali ini aku mau rekomendasiin buat teman-teman semuanya yang sama kayak aku lagi hamil, barang apa aja sih yang ibu hamil itu wajib punya gitu. Tapi balik lagi sama kebutuhan kita masing-masing, barang yang aku rekomendasiin itu mesti punya gak sih kita gitu. Nah, langsung aja ke barang yang pertama. Ini ada maternity pillow kayak gini. Ini gede banget kayak gini ya. Aku beli dari brand Omilen ya. Harganya sekitar 190 atau 200.000 gitu. Sebelum aku beli online, aku coba nyari-nyari di toko perlengkapan ibu hamil dan bayi. Harganya tuh mahal banget gitu, jauh banget bedanya. Kalau misalnya kita belinya di e-commerce gitu ya, kayak Shopee, Tokopedia, itu harganya tuh ya sekitar segitu ya, 190 sampai 200 lebihan gitu. Walaupun ada ongkos kirimnya tuh tetap lebih mahal yang di toko perlengkapan bayi gitu ya. Di kota aku harganya segitu, tapi nggak tahu kalau misalnya di toko perlengkapan bayi kota-kota teman-teman semua. Si bantal hamil itu berguna banget di aku karena bikin posisi tidur aku tuh jadi lebih nyaman daripada sebelum pakai si bantal hamil ini. Nah, sebelum beli si bantal hamil ini tuh aku pakai bantal kecil kayak gini buat menopang perut aku. Jadi kalau misalnya lagi tidur kan posisinya pasti miring kiri atau miring kanan. Nah, sama aku ditopang tuh si bagian perutnya sama pakai bantal ini. Cuman kekurangannya itu aku kan tidurnya nggak kayak stay gitu, tidurnya bubuk cantik gitu, diem gitu ya, stay. Aku tidurnya kayak motah gitu ya kalau bahasa Sundanya. Jadi kadang si bantal kecil ini tuh kalau bangun tuh udah di bawah atau di mana gitu, udah nggak di menopang perut aku lagi. Tapi kalau misalnya pakai si bantal hamil itu ya nggak bakal kemana-mana gitu si bagian yang menopang perutnya, soalnya emang desainnya udah kayak gini. Ini bagian kepalanya, terus nanti badan kita tuh masuk di antara yang ini, yang space ini. Nah, jadi si bantal hamil atau maternity pillow ini sangat bermanfaat banget buat aku, apalagi pas perut aku tuh udah mulai membesar gitu ya. Jadi pokoknya lebih nyaman gitu, tidur tuh lebih nyaman, lebih nyenyak gitu, gak sakit pinggang, punggung ataupun bagian bokong gitu ya. Jadi selain bisa buat tidur, ini tuh bisa buat santai-santai, buat jadi kayak sandaran gitu, kayak gini nih fotonya. Kelihatan gak sih? Nah, ini nih dia lagi santai-santai baca buku. Jadi ini bisa si bagian ujung ini atau bagian yang ininya tuh bisa dijadiin sandaran, jadi kayak lebih empuk gitu. Juga bisa dipakai buat bantal menyusui. Dedenya udah lahir, gak usah beli lagi bantal menyusui. Ini bisa dipakai buat bantal menyusui. Makanya aku merekomendasiin si bantal hamil itu karena emang bakal kepake lama, nggak bakal mubazir. Terus selanjutnya barang yang kedua, ini ada celana kerja buat ibu hamil. Nah, awal-awal pas hamil, pas perut aku masih belum besar gitu ya, masih datar, aku masih berani pakai celana jeans gitu ya. Tapi pas usia kehamilan sekitar 20 minggu ke atas ya, sampai sekarang aku udah gak berani lagi pakai jeans. Kayak takut aja gitu, takut nanti si dede bayi aku di dalam tuh kayak ngerasa sesek dan emang nggak nyaman di aku. Jadi aku suka pakai celana kain. Tapi kalau misalnya kita beli celana yang khusus ibu hamil, kain tambahan buat si perutnya, kain tambahannya itu kayak stretch gitu, bisa menyesuaikan si perut kita. Nah, ini tuh nyaman banget. 50 ribuan aku beli di Shopee. Aku beli 3 warna coklat, warna hitam, sama warna navy. Cuma warna hitam, warna navy udah aku cuci.
Ini tuh super enak banget, adem banget. Selain ada kain tambahannya gini, di pinggirnya tuh kayak ada karetnya gitu. Jadi ini tuh bisa ngecelin atau buat ngelebarin. Jadi selama aku pakai celana khusus ibu hamil ini tuh, aku nggak ada keluhan sakit di bagian jahitannya. Itu kan kadang suka sakit, terus lama-lama gatel gitu ya, terus berbekas. Nah, selain celana bahan kayak gini, aku juga beli legging yang khusus ibu hamil. Sama ini juga, si legging ini juga bagian depannya itu kain yang lentur buat menyesuaikan si perutnya gitu ya. Sebenarnya legging aku yang biasa juga masih cukup di aku gitu ya, cuman ya itu lama-lama tuh bikin sesek gitu, bikin sakit. Sama di legging juga, di si pinggirnya itu ada karet kayak gini. Ini tuh bisa buat kayak ngecilin, menyesuaikan sama ukuran pinggang kita gitu ya, gimana nyamannya. Oke, selanjutnya selain kita punya celana khusus ibu hamil, pastinya kita juga harus punya baju ibu hamil gitu. Kenapa sih harus punya baju ibu hamil? Kalau misalnya baju-baju sebelum hamil masih muat, ya pakai aja. Iya sih, aku juga baju-baju yang masih muat sebelum aku hamil aku selalu pakai. Cuman kenapa beli baju hamil? Kadang baju yang sebelum kita hamil dipakai pas kita lagi hamil tuh kadang ada nggak nyamannya gitu. Emang bukan didesain untuk ibu hamil gitu. Biasanya aku beli baju hamil itu biar nggak mubazir gitu ya, biar kepakainya lama. Itu tuh yang ada resetting di bawah, di depan, kancing di depan, atau emang yang didesain buat ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi kepakainya tuh bakal lama. Jika kayak gini tuh setelan atas bawah gitu. Nah, ini tuh bisa dibuka si kancingnya, si sletingnya di depan. Jadi nanti kalau misalnya udah nggak hamil lagi menyusui, bisa dipakai buat menyusui gitu. Jadi praktis gitu, tinggal dibuka sleting depannya, langsung kita menyusui bayi kita gitu. Atau ini ada kayak semacam daster buat di rumah. Kan mama aku tuh sering banget cerewet gitu ya, bilang udah jangan, kalau lagi hamil perutnya udah mulai gede tuh udah jangan pakai celana piyama gitu, harus pakai daster, kasihan perutnya katanya ketekan. Jadi aku pakai banyakin daster, dan dasternya juga biar kepakainya lama gitu. Pasti daster pasti kepake lama sih ya. Misalnya nanti kita nggak hamil juga bisa dipakai buat tidur atau buat sama-sama di rumah. Nah, nanti buat kepake biar nanti pas menyusui nggak beli lagi baju menyusui. Jadi aku pilihnya dari sekarang yang sama, yang ada setting di depan, kancing di depan, atau setting yang di pinggiran kanan kiri gitu, biar nanti pas menyusui bisa kepake gitu. Nah, bahan selanjutnya ini aku punya korset khusus ibu hamil gitu. Jadi ini kayak sabuk penyangga perut pas kita hamil gitu. Ini tuh bermanfaat banget, berguna banget. Makanya aku masukin ke list barang yang mesti ibu hamil punya gitu. Apalagi kayak aku yang kerja dan mobilitasnya tinggi banget gitu, yang kayak bolak-balik sana sini gitu kerjanya, yang bukan cuman duduk aja. Nah, si korset penyangga kehamilan ini tuh aku beli dari merek Sorek. Ini masih disimpan si kertasnya. Ini tuh berguna untuk menyangga perut di masa kehamilan, memberi kenyamanan, menghindari guncangan, serta menjaga pinggang dan punggung Anda gitu ya. Jadi emang kerasa banget semenjak aku pakai si sabuk lah, aku sebutnya sabuk gitu, sabuk hamil. Ini tuh kayak apa ya, nggak terlalu sakit punggung gitu, terus ya bagian perut bawah juga nggak terlalu sakit. Biasanya aku sebelum pakai si sabuk ini tuh, karena aku kerjanya mobilitasnya tinggi ya, bolak-balik sana sini sana sini gitu ya, itu tuh kerasa banget sih bagian perut bawah tuh sakit banget, kayak kram gitu, terus udah pasti ya bagian punggung sakit gitu. Tapi semenjak pakai si sabuk hamil ini tuh alhamdulillahnya berkurang banyak. Teman-teman semua juga kalau misalnya sama kayak aku gitu ya, kalau kemana-mana lebih sering pakai motor, nah wajib banget punya ini tuh kayak menyangga si perut kita. Apalagi kan jalanan di Indonesia itu banyak gerinjul-gerinjulnya gitu, banyak lubang-lubangnya gitu. Kadang kalau misalnya lagi malam gak kelihatan,
kezuk aja ya kena lubang, itu tuh sakit banget. Dan aku juga sempet cemes gitu, takutnya ketuban pecah atau keguguran atau ada plek kayak gitu ya. Terus selanjutnya ini ada celana dalam khusus ibu hamil juga, maternity panties katanya gitu. Ini sengaja aku sisain, belum dibuka, belum dipakai buat bikin video gitu ya, buat di review. Nah seperti yang aku bilang tadi, karena berat badan aku tuh nggak naik banyak gitu ya, jadi sebenarnya celana dalam atau CD sebelum yang aku punya sebelum hamil masih cukup di aku, tapi lama-lama itu si karetnya itu bikin kayak bekas gitu di bagian kulit pinggang aku, terus saya gatel, sakit, makanya aku memutuskan untuk beli celana khusus ibu hamil juga. Nah celana ibu hamil yang aku punya tuh kayak ada dua desain gitu. Yang pertama itu desainnya tuh yang menutup seluruh bagian perutnya kayak gini, jadi itu nanti si bagian perutnya tuh ketutup gitu, jadi sampai perut bagian atas si celananya kayak gini, maaf ya, kayak gini. Nah sama yang cuman nyampe bagian bawah perutnya, nah kayak gini, ini cuman nyampe bagian bawah perut. Kalau misalnya nanya lebih nyaman mana, nah aku pakai dua-duanya nyaman, mau yang di bawah perut ataupun yang menutup perut kayak gini. Ini nyaman banget, gak bikin sesek, gak bikin sesek di perut gitu ya, gak bikin neken di perut, sama gak bikin sakit di bagian pinggir-pinggir bagian karet-karetnya gini atau jahitan-jahitannya gitu. Cuman sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya aku lagi pakai dress gitu ya, pasti aku pakai CD-nya tuh yang menutup bagian perut gitu. Jadi kan pakai dress tuh, nggak pakai celana legging atau gimana, jadi aku pakai yang menutup perut, jadi biar ada yang menyangga gitu. Tapi kalau misalnya aku udah pakai celana kerja atau legging atau kulot atau gimana, aku pakainya CD-nya yang cuman sampai bagian bawah perut gitu. Jadi kalau misalnya double-double kan lama-lama juga sesek juga gitu ya, ngap gitu ya ke perut itu. Selain celana dalam ibu hamil juga ya, aku juga beli bra persiapan nanti menyusui gitu. Nah jadi kalau misalnya bra ibu menyusui itu bisa dibuka di bagian ini depannya. Aku beli bra ibu hamil itu dua macam, yang ada sedikit busanya dan yang gak ada sama sekali busanya. Sama ini juga bisa dibuka di bagian depannya tuh, gampang, tinggal nyusu dedeknya. Nah itu tadi barang-barang yang aku rekomendasiin yang ibu hamil mesti punya gitu ya, gak bakalan rugi kalau beli, anti mubazir dan bakal bisa kepake lama gitu. Cuma baik lagi sama kebutuhan kita, apakah perlu nggak sih punya barang ini, perlu nggak sih punya barang itu gitu. Jadi baik lagi sama kebutuhan kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.